Halo, Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ngobrol. Aku sama Daris beruntung bisa dapat tiket untuk nonton Sneak preview. sneak previewnya Preview Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya, Bukan Gundala. bukan Gundala, bukan ini bukan. Gitu. Nah, itu di hari Selasa ya. Iya, Selasa Selasa malam gitu. Dan satu Gala studio premiernya aja. Senin. Gala premier Oh, Senin. gala premiernya Senin, sneak previewnya Selasa dan itu Kamis besok tayang. satu studio aja di setiap bioskop kayaknya. Di setiap Kalau di bioskop Jogja, satu- kalau di Jogja sih kalau kayak di gitu. Jogja ya, kalau Ya. CGV 1 XX1 satu. Cinepolis entahlah, aku nggak ngecek Cinepolis. Tapi Oke. yang jelas kami dapat kesempatan lebih dulu, makanya review ini datang mendahului filmnya. Ya, filmnya baru tayang Kamis ya. Besok Yes, harusnya betul. kalau ini tayang sesuai rencana harusnya besok. Nah, ini adalah film superhero kedua ya, era baru. Secara praktis bisa dibilang kedua, Ya. walaupun ada sebelum ini kan ada beberapa film superhero. Kayak Tapi Valentine. udahlah kita Ya. bilang aja Oke. pertama Gundala, kedua Keduanya ini. Gatot Kaca. Oke. Kayaknya kamu duluan sih yang Oke, ngomong. oke. Jadi sebenarnya tanpa tanpa kita tidak mungkin menonton ini tanpa membandingkan ke film-film superhero yang udah pernah ada. Dari manapun itu. Dari manapun itu, Yes. dari Jepang, dari US atau dari Indonesia sendiri kan head to headnya kan memang harus sama Gundala, Yes. bukan sama Valentine, bukan sama Satria, bukan sama Garuda superhero gitu. Ingat kan Oke. film itu? Oke. Hampir lupa. Nah, Oke. jadi kalau aku secara pribadi ketika nonton itu, mungkin ini juga efek CGV-nya ya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau nonton jangan di Sphere X. Oh ya. Kalau bisa jangan di Sphere X. Teater CGV Teater normal lah. Reguler aja karena Ya. filmnya itu cukup sering shot malam Gelap. atau di ruangan yang gelap. Markas utamanya kan juga gelap ya. Markas utamanya juga. Markas utama jagoan dan penjahat sama-sama Si gelap. Diastina juga gelap. Nah, Ya. jadi kita ngomongin kurangannya dulu lah. Jadi nggak begitu kelihatan Ya, nontonnya. betul sekali. Nggak Betul begitu sekali. kelihatan nontonnya. Tapi aku merasa gelapnya ini kan mungkin disengaja ya. Karena emang buat kebutuhan CGI pertama Ya. biar lebih mudah. Ya. By the way CGI-nya sangat bagus untuk ukuran film Indonesia. Ya, terutama adegan yang kalau teman-teman lihat di trailer ya emang dia terbang segala macam itu. It's that good Oke, loh, it's that oke. good. Nah, cuman adegan aksinya ini kayak dikerjakan dengan kayak sutradaranya nggak ngerti cara, ini kasar kali ya, tapi ya it's okay lah. Jadi aku jujur sama sekali tidak bisa menikmati adegan aksinya, dan adegan aksinya cukup banyak. Betul. Gini teman-teman, oke lompat karena dari sudah ngomong soal adegan aksi, buatku adegan action itu kan bungkus besarnya. Di dalam action kan ada fighting, ada tembak-tembakan, ada misalnya kayak gitu. Tapi untuk Gatot Kaca ini kan berarti fokus besarnya sebenarnya kalau kita bicara action adalah fight. Ya entah itu ada unsur pencaksilatnya atau Iya, apanya terserah. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi memang salah satu poin utama buat aku, terutama aku pelaku action koreografi. Aku bikin koreografi. Kalau teman-teman tahu serial Tunnel di GoPlay itu aku dan timku yang bikin koreografinya. Dan aku sama Daris itu intens banget kan, kalian tahu di channel ini bahas superhero, film action segala macam. Jadi kita bisa nangkep itu bahwa pertama cut-nya kurang bagus untuk adegan. Jadi kita nggak ngelihat pukulan kena, nggak ngelihat tahu-tahu kebanting, ya kayak gitulah. Terus yang kedua adalah setelah dipotong cut disatukan itu memang hampir semua adegan fight di film manapun, mungkin termasuk The Raid, itu memang dicepetin, Riz. Memang sekian persen itu memang pasti dicepetin lah gitu. Memang supaya gerakannya lebih halus. Kelihatan kan. Cuman Yes. ini agak yang di Tapi sini ini agak kebangetan. Ini nyepetinnya kebangetan, teman-teman. Jadi bener-bener apa ya? kayak gerak cepat aja. Jadi benar-benar masalahnya gini. Kalau semuanya adegan aksinya itu nggak sebanyak Gundala, itu kan adegan aksinya nggak banyak. Iya, betul, Jadi betul. ketika terlihat jelek itu nggak oke lah, kita agak bisa apalagi adegan terakhir ya, si terakhirnya Gundala itu. Nah, cuman ini kan adegan aksinya cukup banyak dari awal, tengah tuh selalu diselipin adegan aksi, Iya. jor-joran banget. Entah itu keroyokan, Nah, entah itu nggak keroyokan. Jadi aku agak lepas gitu loh. Oh, kok gini sih? Nggak bisa dinikmati jujur aja buatku. Iya. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa it's okay. It's okay, atau memang teman-teman nggak peduli dengan peduli, itu, nggak ada masalah gitu. Nah. Nah tadi ada apa?
cut-nya kurang oke, terus kemudian dipercepat sehingga efeknya adalah teman-teman efek suara dan Dubbingnya ya dubbingnya itu nggak terkesan natural gitu. Jadi bayangin sekelas petarung, sekelas Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman kalau nggak salah itu kita nggak bisa nonton adegan aksi kita nggak bisa menikmatin gitu loh, karena memang ya mereka bikin koreonya bagus mungkin, tapi yang terdeliver itu nggak oke. Itu sih itu teman-teman. sayang banget sih. Ya. Tapi ini mungkin bisa diperbaiki di film-film selanjutnya karena ini by the way semoga akan lanjut. Nah kemudian buatku pribadi yang kedua adalah delivery-nya terlalu apa ya? Kan aku bilang hal yang bisa kupuji dulu deh. Aku agak kalau suruh ngomongin kekurangannya tuh Intinya sih gini teman-teman, kita belak-belakan aja. Kalian udah sering nonton kami ya. ngobrolin tentang film manapun itu gitu. Kami berdua terus terang aja nggak cocok dan nggak bisa nikmatin Gatot Kaca. Tapi kami nggak bilang bahwa film ini tuh nggak bagus. Iya. Karena semua elemennya, aktornya, aktrisnya, actingnya, settingnya segala macam, kameranya. Jogja itu terutama proper. kita orang Jogja kita bisa ngelihat. Ya, buatku pribadi ini merupakan minus buatku. Karena aku tinggal lama di Jogja, aku tahu persis ini tuh adalah tempat-tempat yang keseharianku tuh aku bisa akses lewat situ. Nah, mungkin di luar Jogja ini hal yang bukan privilege, ya, value yang oke gitu. Buatku itu value tambahan sih. Iya, kalau aku nggak terlalu kayak nostalgia gitu loh ngelihat menyenangkannya iya, tapi kan maksudnya ya aku tinggal di sini, aku ngerti nih daerah-daerah sini gitu. Tapi kita berdua nggak cocok. Terutama aku ya, Mas Bagas tuh masih mencoba mencari how to enjoy this movie ya. Nah, kalau aku bener-bener aku nggak akan bilang jangan tonton ya, karena it's a good thing to watch this movie. Kita harus support lah. Seberapa pentingnya nanti kita bahas di belakang. Betul. Hal yang paling kupuji dari film ini, pertama actingnya yang sesuai porsi. Sesuai porsi untuk film ini ya. Betul. Kita boleh berdebat jelek atau baik, jelek atau buruk, tapi porsi filmnya dipas. Ya. Kedua adalah lore-nya bagus banget. Beneran apa ya? Dia itu dalam satu film bisa membuat kita tahu apa itu Pandawa, apa itu Kurawa, kenapa mereka bermusuhan, kenapa pihak-pihak ini saling Sekali lagi untuk porsi durasi film segitu ya? Iya, untuk porsi durasi film satu film ini dia bisa memasukkan lore-nya terlepas dari kadang infodump yang pas penjelasan pakai gambar itu cukup infodump, tapi enak aja. Masih masuk lah, masih masuk, bisa diserap dengan baik. Lore-nya ya, lore itu apa ya bahasa Indonesianya? mitologi pondasi ceritanya itu bagus. Itu aku good job well done ya buat itu. Tapi untuk delivery satu filmnya aku kurang bisa enjoy karena ya gini teman-teman, ini kami berdua ngobrol, jadi entah kenapa kami ngerasa naskahnya tuh chaos, pengadeganannya jadi ikut chaos. Karena tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba begini, tiba-tiba ini itu. Oh, jangan lupa ini juga spoiler pasti teman-teman nonton ini gitu. Jadi ada adegan-adegan yang sebenarnya kalau sebuah aktivitas orang gila itu sering terjadi atau cukup sering terjadi di sebuah tempat, artinya tempat tinggal dia tuh udah tahu bahwa dia tuh memang begitu aktivitasnya. Bukan tiba-tiba berkerumun di depan rumah, terus kemudian ini ada apa sih, ada apa, kan itu aktivitas biasa sebenarnya gitu. Nah itu salah satu dari hal yang ini kan harusnya bisa diterjemahkan dengan lebih baik. Tapi sekali lagi ini akan menjadi plus buat banyak orang. Kita sering ngomong ya, Hanung itu kan master of dramatic moment. Iya, buatku Mas Hanung tuh master of drama. Jadi film ini benar-benar mengamplifikasi kemampuan Hanung untuk itu. Jadi untuk banyak adegan kita bisa dipaksa tertawa, kita bisa masuk. Ikut sedih. Secara adegan. Iya, betul. Secara adegan. Itunya masuk semua teman-teman. Jadi satu studio itu kerasa di kanan kiriku depan. Aku sama Daris kan nggak kanan kiri gitu karena tiketnya susah didapat. Gitu. Jadi memang buat aku sibuk mengamati satu studio. Oh ternyata kemakan semua. Iya. Guyonannya kemakan, walaupun guyonan Jogja loh. Iya. Itu guyonan Jogja, bercandaan Jogja. Terus kemudian sedihnya juga orang dapet, romance-nya orang jadi baper gitu. Jadi memang
emang Mas Hanung tuh sespesial itu menggarap ini. Tapi Mas Hanung memang bukan director film action, Iya. sehingga itunya passable. Bahkan kalau kalian nonton nanti Gundala, Gatot Kaca, terus pas semua adegan fightingnya tuh kalian tutup mata, jangan HP-an tapi kasihan kanan Iya. kirinya, tapi tutup mata itu kalian akan tetap dapat esensi ceritanya, Iya. nggak ketinggalan sedikit pun. Jadi kayak adegan aksinya itu memang pemanis aja. Iya betul. Kecuali adegan aksi terakhir ya, yang itu Iya. memang benar-benar puncak ceritanya. Betul, Yang soal meskipun memang agak off. ya, tapi itu oke. Iya, itu yang paling mending ya. Betul, secara CGI, secara penempatan itu paling mending. Itu paling Tapi mending. kan eman, sayang tuh dalam artian udah kostumnya begitu, udah berubah wujud, maksudnya pakai armor, tapi fight-nya tetap aja pencak silat. Ya, itu emang. Tapi ya sudah lah. It's a good thing Terus kok. yang kedua teman-teman, tambahan lagi bukan yang kedua, entah yang keberapa. Tapi ada inkonsistensi Mas Hanung. Ini karena project besar juga sih. Ini karena project besar juga. Mas Hanung itu kan memang orang Jogja ya. Dan beliau tinggal di Jogja juga, sering di Jogja juga gitu. Jadi feel tentang gimana membawain Jogjanya memang dapat. Iya. Emang dapat, bagusnya di situ. Tapi masalahnya adalah ini terjadi ketidakkonsistenan antara pada saat si tokoh utama itu berbicara kepada orang-orang di sekeliling tempat dia tinggal atau di daerah situ, daerah kota itu dialog yang tercipta oleh sekelilingnya adalah dialog Jawa. Iya. Tapi begitu sang tokoh utama itu berdialog atau ngomong dengan teman-temannya, timnya, itu logat Jakarta. Iya, keluar semua deh pakai Iya. gue pakai dulu itu. Memang ini smooth, memang ini halus banget dan nggak menimbulkan retensi Iya. apa ya. Tapi kita yang orang Jogja agak terasa. Apalagi yang penonton film superhero pasti akan Iya, ngerasain iya. ini. Gitu. Tapi sekali lagi itu bukan hal yang deal breaker lah. Iya. Bukan deal breaker. Betul. Kalau saya deal breakernya di adegan aksinya dan pengadeganan secara umum. Banyak banget teman-teman yang tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba aduh. Tapi sekali lagi kami berdua ada feeling nih. Kami berdua merasa kalau film ini tuh akan diterima publik. Betul. Salah satu indikasinya ya satu studio tadi teman-teman. Itu aku ngerasa bahwa mereka tuh menerima semua dan ini bagus. Jadi aku tuh malah nggak sibuk untuk ngelihat filmnya. Perbedaannya aku sama Mas Bagas gitu. Aku nonton tuh udah gini ngernyet gini. Jadi ketika kami turun, Mas Bagas tuh langsung bilang sebelum aku ngomong, mungkin karena dia udah ngelihat raut muka aku ya. Iya. Aku tahu Riz, bagaimana cara menikmati film ini. Oke, jadi cara menikmati film ini adalah kalian nikmati film ini sama seperti film Indonesia lainnya yang kalian suka, yang kalian sering tonton, maksudnya sutradara siapa segala macam, apalagi yang tahu Mas Hanung ya. Maksudnya film-filmnya Mas Hanung, ya ini jelas kuat Mas Hanungnya di sini. Iya, Mas terasa Hanung, banget. Ya, Mas Hanung, ini tanda tangannya Hanung gede banget di sini. Betul, Mas Hanung dengan tegas dan cerdas itu memasukkan cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan film-film superhero atau sci-fi, fiksi ilmiah atau action dari Hollywood. Katakanlah shot-shotnya, aku nangkep ada shot-shotnya Transformers di situ, Fast and Furious di situ, MCU jelas, musiknya ada vibe MCU dan X-Men First Class. Iya. Itu kerasa banget. Pokoknya beneran ini tuh Hanung menggarap ini secara, menurut kami ya, Hanung menggarap ini secara spesifik untuk menjadi sebuah film superhero pop. Berbeda dengan Gundala. Ini dia. Berbeda dengan Gundala yang bener-bener kerasa berat. Karena idealismenya Mas Joko Anwar itu kuat sekali. Idealisme Bumi Langitnya juga kuat. Betul. Makanya beda-beda banget nih. Cara penyajian filmnya tuh beda. Betul. Gundala itu memilih untuk menjadi sebuah film yang filosofis. Yes. Karena karakter Gundala diniatkan itu dimunculkan lagi oleh Bumi Langit, oleh Joko Anwar atas karakter yang sudah ada puluhan tahun lalu. Jadi memang harus ke arah sana nih. Sedangkan Gatot Kaca memang sudah jauh lebih kuno daripada Gundala. Tapi Satria Dewa Studio ini pengennya adalah memperkenalkan lore pewayangan ke generasi muda. Dan sesuai mereka, Jadi memang beneran mereka udah beda arah nih. Dan ini good thing ya. Ini bagus banget karena aku sama Dari sepakat bahwa Bumi Langit dan Satria Dewa Studio itu seperti Bumi Langit itu kayak DC, tapi Satria Dewa ini kayak MCU. Ya. Dan rasa filmnya pun beda teman-teman.
Gatot Kaca tuh ringan banget. Iya, banget. Bangetnya kebangetan lah ringan. Iya kayak kita Kayak nonton Fast Furious, Transformer. Iya, betul kayak gitu. Jadi bener-bener film yang kita tonton untuk pertama spektakel atau kedua fun aja. Iya. Nah, kalau Gundala kan agak lebih mikir. Adegannya berat, bunuh-bunuhan, anak kecil di panti asuhan bunuhin orang. Itu siapa yang mau nonton kalau anak-anak kayak gitu kan? Emang bener-bener politik, DPR segala macam. Ayo. Nah, di sini juga ada by the way, di sana juga ada muatan politik dan kritik sosial, tapi by lisan. Jadi agak kasar. Ya. Tapi ya udah. Itu cuman disempilin aja. Ya. Kayak Hanung cuman pengen bilang ini loh standku. Dulu pada saat habis Gundala selesai di internet, sepengetahuanku nggak terlalu banyak percabangan antara yang suka dan nggak suka. Semuanya welcome dan appreciate terhadap film superhero Indonesia yaitu Gundala. Tapi ada kemungkinan atau mungkin besar kemungkinannya untuk Gatot Kaca ini akan cukup divisif teman-teman. Yang nggak suka banget, yang enjoy aja. Iya, gitu. Enjoy aja. Kayak gitu. Kami berdua memilih untuk ini mungkin selalu jadi statement kami untuk karya-karya pop culture Indonesia. Kami berdua memilih untuk mendukung. Yap. Bagus atau enggak Itu urusan belakangan. Tapi arah filmnya menuju ke arah yang baik nih. Pilihan politik bisa banyak. Benar. Tapi kita mau ke arah yang lebih bagus untuk superhero Indonesia tuh kita harus dukung. Harus didukung dulu yang penting. Kalau nggak ada yang dukung ya udah berhenti sampai di sini. Nggak ada karyanya. Gitu. Bumi Langit ketika tidak ada kompetitor, ya udah dia akan gejolak sendiri. Tidak ada urgensi untuk survive karena dia sendirian nih. Tapi ketika ada Satria Dewa yang punya approach yang berbeda, punya lore yang juga kuat juga. Nah, makanya ini akan jadi harapan kami sih iklim persaingannya dunia superhero kompetitif banget lah. Dunia superhero yang produktif. Karena kita nggak dapet itu di Hollywood. Karena kalau kita bilang DC Extended Universe tuh kalah jauh sama MCU. Nggak bisa diharapin apa-apa. Gitu. Tapi kalau ini semoga film pertamanya sama-sama kuat sih. Sama-sama kuat. Gitu. Terlepas dari semuanya punya kekurangan. Ya, sebagai sebuah film. Betul. Superhero sebagai sebuah film pertama. Tapi semangatnya udah bener. Produksinya juga nggak main-main. Apapun yang terjadi dari film Gatot Kaca itu adalah pilihan yang memang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan dan strategi. Iya. Memang tujuannya ke arah sana. Nggak apa-apa. Dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau tidak kita, waktu begini loh. Tidak pernah salah loh kita mendukung sebuah karya yang dibikin tidak dengan asal-asalan. Iya, betul. Karena kalau kita ngelihat karya yang asal-asalan itu kita pasti tahu teman-teman. Iya, bener. Ini dibuat dengan niat. Iya betul. Dibuat dengan niat, dibuat dengan arahnya semoga bisa jadi gebrakan lah. Bukan gebrakan, semoga jadi arah yang lebih bagus. Gebrakan udah di Gundala ya. Iya betul. Dan semoga juga nggak ada lagi di internet atau dimanapun itu yang bilang bahwa yang ini kok adegannya ngikutin MCU, yang ini udahlah. Jangan. Nggak ada, ini tuh kita tuh sedang belajar. Kita tuh anak kecil yang sedang belajar untuk ngelakuin banyak hal dengan meniru gitu, dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi Gatot Kaca kan produk aslinya kan dari India. Nggak usah. Nggak usah yang kayak gitu tuh nggak usah. Gitu. Kita nonton ini ya buat fun. Kalau teman-teman mungkin buat fun, kalau kita pribadi fokus utamanya adalah mendukung dunia superhero Indonesia terutama film. Dunia film superhero Indonesia. Oke, tapi teman-teman, obrolan kita berdua nggak akan berhenti di sini. Kita akan jauh lebih ngebedah, membuka lebih dalam lagi tentang dunia film superhero Indonesia. Ya nggak hanya film sebenarnya, tapi superhero Indonesia itu nanti kalian akan bisa bergabung live dengan kami. Itu ada di konten bareng sama Extalia Hobbies. Linknya nanti akan ada di deskripsi gitu. Webinar itu kalau nggak salah ya tanggal 13 jam 3 sore. 13 Juni jam 3 sore. Sampai ketemu di sana. Minat nanti kita ngobrol. Kita ngobrol banget. Ngobrol bareng. Okay. Kita ketemulah gitu. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin obrolan kita. Jangan lupa didukung filmnya. Dukung terus film superhero Indonesia. Satria Garuda, Gatot Kaca. Semoga semakin banyak film-film superhero bermunculan. Semakin banyak otomatis akan semakin bermutu. Thank you semuanya.